Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Upri. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas materi terkait konselor dalam konseling. Nah, yang ingin saya bahas pada kali ini adalah kualitas seorang konselor dalam proses konseling. Profesor Suya mengatakan kepribadian seorang konselor merupakan faktor yang paling penting dalam proses konseling. Seperti yang dinyatakan Fraser pada tahun 1979, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman orientasi totalitas dan teknik yang digunakan bukanlah penentu utama. Nah, efektivitas seorang terapis akan tetapi kualitas pribadi konselor bukan pendidikan dan penelitian sebagai kriteria dalam evaluasi efektifnya. Nah, kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pengetahuan mengenai dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik. Tapi ada dua terkait keterampilan terapeutik dan pengetahuan mengenai dinamika perilaku. Itu. Nah, yang dua tadi itu merupakan keyakinan bahwa kepribadian konselor merupakan kunci berpengaruh dalam hubungan konseling. Akan tetapi, kepribadian konselor tidak dapat mengganti kekurangan ataupun pengetahuan tentang perilaku dan keterampilan terapeutik tersebut. Nah, apa saja pembentukan kualitas seorang kepribadian konselor? Di sini saya akan bahas. Yang pertama, kepribadian yang khas yang terdapat dalam seorang konselor. Yang pertama, genetika, konstitusi, pengaruh lingkungan, cara-cara yang unik dalam memadukan semuanya. Nah, kualitas seorang konselor yang pertama adalah pengetahuan tentang dirinya sendiri. Yang kedua adalah kompetensi, sehat secara psikologis, dapat dipercaya, jujur, kekuatan daya diri, hangat, memberikan respon yang aktif, sabar, bebas dan tidak terikat. Nah, kesadaran holistik. Nah, saya bahas yang pertama tentang pengetahuan ataupun knowledge tentang dirinya sendiri atau pengetahuan mengenai dirinya sendiri. Ada 4 aspek yang saya bahas di sini. Yang pertama yaitu menyadari kebutuhan dirinya ataupun menyadari kebutuhan orang lain. Itu yang namanya pengetahuan tentang diri sendiri. Yang kedua, menyadari perasaannya. Nah, yang ketiga, konselor dengan self knowledge-nya sadar akan yang membuat mereka cemas dan konseling dan pertahanan yang akan mereka gunakan untuk mengurangi kecemasan tersebut, mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Nah, satu hambatan yang sering terjadi dalam mewujudkan pengetahuan tentang diri sendiri adalah terkadang konselor menggunakan pertahanan yang sama yang dilakukan oleh konseling dalam melindungi dirinya sendiri, ketetapan dalam memandang dirinya dan pekerjaannya. Terus yang kedua, mereka cenderung tergesa-gesa memujinya diri sendiri ketika berhasil dan cenderung menyalahkan orang lain ketika tidak berhasil dalam memotivasi seorang konseling. Nah, kita lanjut dengan pembahasan yang nomor 2, yaitu mengenai kompetensi. Kompetensi ini ada 5 aspek yang mendukung. Yang pertama, kompetensi fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Nah, kompetensi seorang konselor ini, jika semakin banyak kompetensi yang dimiliki seorang konselor, maka semakin baik pula ataupun secara langsung dalam memperoleh kompetensi tersebut. Karena kompetensi ini bisa didapatkan secara langsung ataupun tidak seperti itu. Nah, seorang konselor yang senantiasa berusaha menjadi lebih kompeten memiliki kualitas sebagai berikut. Secara keberlanjutan senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan konseling, antara lain melalui bacaan, menghadiri konferensi ataupun seminar, mengikuti pelatihan, berdiskusi dan
rekan sejarawan, senantiasa mencari pengalaman-pengalaman hidup yang baru, yang dapat membantunya meningkatkan kompetensi, yang mempertajam penampilannya. Nah, senantiasa mencoba berbagai gagasan dan pendekatan dalam konseling, mencari pengalaman yang baru seperti itu. Nah, yang ketiga, kesehatan psikologis yang baik. Artinya seorang konselor harus memiliki kesehatan secara psikologis. Gunanya mencapai pemuasan kebutuhan seperti kebutuhan rasa aman, cinta, memelihara kekuatan seksual dan perhatian di luar hubungan konseling. Tidak membawa pengalaman masa lalunya dan masa pribadi di luar proses konseling tersebut. Menyadari bias pribadi dan titik kelemahan yang dapat membantu mengenali situasi yang terkait dengan masalahnya. Yang 4 ini dapat dipercaya. Dapat dipercaya ada 4 aspek. Yang pertama, dapat dipercaya dan konsisten, baik secara verbal maupun non-verbal, menyatakan jaminan kerahasiaan konseling, tidak menghakimi dan menerima konseling dengan pengertian dan kebaikan, dan bertanggung jawab dan bersikap profesional. Yang kelima yaitu kejujuran. Ini yang harus dimiliki seorang konseling. Nah, kejujuran yang mutlak mempunyai makna bahwa seorang konselor harus terbuka, otentik, dan sejati dalam penampilannya. Terus saat konselor bersikap jujur, klien akan merasa bebas untuk melakukan hal yang sempurna. Nah, konselor yang jujur memiliki kualitas sebagai berikut. Memiliki kongres, yaitu kesatuan antara kualitas diri secara nyata, real self, dengan pihak lain terhadap dirinya. Menyadari bahwa kejujuran dapat menimbulkan kecemasan klien dan mempersiapkan untuk menghadapinya. Memiliki pemahaman yang jelas dan beralasan terhadap makna kejujuran. Mengenali pentingnya menghubungkan antara kejujuran positif dan kejujuran negatif. Nah, kekuatan atau daya yang harus miliki seorang konselor dalam proses konseling, yaitu kekuatan konselor mempunyai peran yang penting dalam konseling karena memungkinkan konseli merasa aman dalam konseling. Kekuatan konselor juga dapat menepis anggapan bahwa konselor sebagai sumber yang mengacaukan pikiran konseling. Nah, kekuatan ini penting karena dapat membantu konseling dalam mengembangkan dirinya. Konselor dalam kekuatan yang baik adalah sebagai berikut. Dapat mengatakan sesuatu yang sulit dan membuat keputusan yang mungkin sulit untuk diterima oleh orang lain. Terus mampu menetapkan batasan yang beralasan dan mematuhinya. Dapat tetap menjaga jarak dengan konseling, tidak berbawa emosi yang timbul pada waktu konseling. Fleksibel dalam melakukan pendekatan konseling, seperti itu. Baik, lanjut dengan materi yang ketujuh, yaitu kehangatan. Kehangatan yang seperti apa yang harus dimiliki seorang konselor ketika dalam proses konseling? Kehangatan meliputi sikap yang ramah, peduli, dapat menghibur orang lain. Kehangatan pada umumnya dikomunikasikan dengan cara-cara nonverbal seperti tekanan suara, kepastian mata, mimik, dan syarat badan, seperti itu. Nah, karakteristik konselor yang memiliki kehangatan sebagai berikut. Memadamkan kehangatan yang cukup dalam kehidupan pribadinya, sehingga mampu untuk berbagi dengan yang lainnya. Mampu membedakan antara kehangatan dan perasaan emosional. Tidak menentukan dan berbiar orang-orang merasa nyaman dalam kehadirannya. Mengasihi sentuhan manusiawi yang mendalam terhadap senantiasa ataupun terhadap dirinya. Nah, kedelapan yaitu pendengaran yang aktif. Seorang konselor ini harus menjadi pendengar yang aktif. Konselor secara dinamis terlibat dengan proses seluruh konseling. Menjadi pendengar yang aktif merupakan penengah antara perilaku
hiperaktif yang mengganggu dengan perilaku pasif yang kebingungan. Konselor yang mampu mendengar aktif adalah sebagai berikut. Ada 4 aspek yang harus dimiliki ketika seorang konselor menjadi pendengar yang aktif. 1, yang pertama, mampu berhubungan dengan orang lain yang bukan dari kalangannya sendiri. 2, menantang konseling dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu. Yang ketiga, memperlakukan konseli dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respon yang bermakna. Yang keempat, berkeinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang dan konseli dalam konseling, seperti itu. Nah, yang ke-9 yaitu sabar. Seorang konselor harus bersikap sabar. Konselor memerlukan kesabaran karena memberikan peluang bagi konselor untuk berkembang dan memperoleh kemajuan dalam tahapan-tahapan secara alami. Konselor tidak dapat memaksa atau mempercepat pertumbuhan psikologis melebihi kondisi keterbatasan seorang konselor. Gitu. Nah, konselor yang sabar memiliki kualitas sebagai berikut: memiliki toleransi terhadap ambiguitas, mampu berdampingan dengan konselor dan membiarkannya untuk mengikuti arahannya sendiri, tidak takut akan pemborosan waktu yang minatnya terhadap pertumbuhan konselor, mempertahankan tinjauan dan pertanyaan yang disampaikan dalam sesi digunakan kemudian. Nah, 10 yaitu bebas. Konselor yang memiliki kebebasan mampu memberikan pengaruh secara signifikan dalam kehidupan konseling sambil meninggalkan kebebasan klien untuk menolak pengarahan itu. Nah, yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan konselor sangat penting perannya dalam konseling karena konselor akan memahami konseling lebih nyata, membawa konseling dalam hubungan yang lebih akrab, mengarungi keinginan konseling untuk melawan. Makin banyak kebebasan diciptakan dalam konseling, makin banyak kebebasan konseling yang dirasakan. Nah, konselor yang bebas tampak dalam itu mendapatkan nilai tinggi terhadap kebebasan dalam kehidupannya. Dapat membedakan antara manipulasi dan edukasi dalam konseling. Memahami perbedaan antara kebebasan yang didangkal dengan yang sesungguhnya dan membantu konseling dalam konseling dengan menghargai perbedaan itu, mencoba dan menghargai kebebasan yang benar dalam hubungan konseling. Nah, yang terakhir yaitu kesadaran holistik. Pendekatan holistik dalam konseling bermakna bahwa konselor menyadari keseluruhan konseling dan tidak mendekatinya hanya dengan melihat dari satu aspek saja. Pendekatan holistik dalam konseling ini sangat penting peranannya karena tidak bisa satu masalah dalam satu dimensi dirujuk pada dimensi lain, melainkan harus dilihat dalam satu kesatuan atau satu keutuhan. Dengan kesadaran holistik ini, konselor dapat bermakna menyelesaikan masalah yang sulit pada situasi dimensi ataupun pertumbuhan dimensi-dimensi yang lain. Nah, konselor yang memiliki kesadaran holistik memiliki kualitas sebagai berikut: menyadari akan dimensi kepribadiannya dan kompleksi keterkaitannya, mencari konsultasi secara tepat dan membuat rujukan secara cerdas, familiar dan terbuka pada banyak teori tentang perilaku. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan saya ataupun pertemuan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.